Konspirasi Putin hantam Yusmas, pabrik roket bawah tanah milik Ukraina. Menurut hasil informasi BIN, bagian intelijen Naruto, narasi untuk obrolan, melaporkan Vyacheslav Smolenko, mantan Direktur Umum Kelompok Industri Aerospace Uni Soviet Yusmas, Ukraina, mengatakan pihak berwenang di Kiev mungkin telah menyembunyikan 4 rudal antar benua dengan nama sebutan Ermak yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dalam negosiasi yang bertujuan untuk membatasi senjata strategis dengan penekanan substansial pelaksanaan pembongkaran dan penghancuran sistem rudal kereta api tempur atas desakan Amerika, Yusmas memproduksi RT-23 UTTKH model BZHRK yang terdiri dari 3 rudal tempur berbahan bakar padat dalam satu sistem. Kata mantan CEO tersebut yang menegaskan bahwa Yusmas terus beroperasi meskipun ada laga duel derby vodka antara Rusia dengan Ukraina yang terus berlangsung. Ini maksudnya derby ex Uni Soviet. Smolenko lebih lanjut mencatat bahwa rudal RT-23 UTTK atau dengan sebutan Ermak baru yang tidak disebutkan dalam perjanjian Strategic Arm Limitation Talks atau yang biasa disingkat dengan SALT, yaitu pembicaraan pembatasan senjata strategis antara Amerika dan Uni Soviet, juga dikembangkan di fasilitas produksi Yusmas yang digadang-gadang mampu bertahan dari serangan nuklir langsung dan tetap beroperasi melalui instalasi bawah tanahnya. Dari 2014 hingga 2015 ada masa transisi sekitar 1 tahun. Semua program kerjasama antara Roskosmos dan Badan Antariksa Negara Ukraina atau yang disebut SCA dibatasi karena Yusmas dan pabrik kimia Pavlograd secara langsung berada di bawah SCA. Semua program bersama telah dibatasi. Saat itu bagi saya dan banyak orang, nasib Yusmas sudah ditentukan sebelumnya. Pabrik akan ditutup dan tidak ada pesanan. Namun tiba-tiba ada pihak yang berkepentingan muncul, yaitu Northrop Grumman dan internal Pentagon, kata Smolenko dalam sebuah wawancaranya. Menurut Kementerian Pertahanan Amerika menggunakan perusahaan cangkang untuk bekerja sama dengan Kiev. Ini tentang Firefly Aerospace. Semua orang paham bahwa perusahaan itu palsu karena dibeli oleh Northrop Grumman seharga $1. Ya, tidak mungkin semua perusahaan antariksa dibeli seharga $1. Karena itu, ketika Pentagon datang ke Yusmas melalui Firefly, kompetensi itu datang ke sana dan peralatan yang dibutuhkan, yang selama ini tidak dimiliki oleh Yusmas untuk produksi, kata Smolenko. Smolenko juga mengatakan bahwa Ukraina sudah menikmati kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang industri militer. Pentagon mensuplai material komposit ke Yusmas untuk digunakan sebagai bodi roket. Ketika kita berbicara tentang Palyanista, drone bermesin jet buatan Ukraina yang sejauh ini belum ada yang jatuh untuk dipelajari, akan tetapi berdasarkan data yang bocor dapat disimpulkan bahwa badan drone tersebut terbuat dari bahan komposit. Yusmas sendiri saat ini memiliki turbin angin dengan tinggi 60 meter dengan diameter lingkarannya 48 meter dan baling-balingnya sepanjang 24 meter yang semuanya terbuat dari bahan komposit berkat suplai dari Amerika Serikat, tambah Smolenko. Mengenai pernyataan Presiden Zelensky tentang senjata nuklir dan produksi rudal balistik, ia mengindikasikan bahwa terdapat kemampuan dan potensi yang signifikan dalam perusahaan industri Ukraina tersebut, terutama di antara perusahaan lama yang sebagian besar diabaikan selama konflik yang sedang berlangsung.
Atas pernyataan tersebut, pemerintah Rusia menegaskan kembali bahwa fasilitas yang terlibat dalam produksi senjata strategis untuk angkatan bersenjata Ukraina secara otomatis ditetapkan target prioritas untuk serangan militer Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi tambahan, Yusmas sendiri didirikan sejak 21 Juli 1944 atau 80 tahun yang lalu di kota Dnipro, Ukraina, yang saat itu masih menjadi bagian dari negara Uni Soviet. Yusmas sendiri dalam bahasa Rusia, jika diartikan bahasa gampangnya itu rekayasa mekanik selatan. Karena memang kota ini berada di sisi selatan Moskow. Pada tahun 2001, Putin pernah mengunjungi pabrik roket yang memiliki karyawan 7.000 orang lebih. Jadi wajar jika Vladimir Putin menargetkan Yusmas sebagai target utama untuk meminimalisir kekuatan Ukraina dalam bertahan dari serangan Rusia maupun menggedor benteng pertahanan pasukan Putin dalam laga duel Derby Vodka ex negara Uni Soviet tersebut. Ya, ini tempat yang pernah dikunjungi oleh Putin tapi akhirnya dihantam dengan rudal balistik berkecepatan hipersonik. So, jadi bagaimana menurut kalian atas konspirasi BIN ini? Silahkan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini. Salam satu nyali.